Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, masih diberi kemampuan untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti millahnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, kita menginjak di pertemuan ke-6. Kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan tentang hakikat manusia. Kita tahu bahwa manusia adalah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas khusus sebetulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam kajian ilmu nahwu, apabila ada huruf nafi bertemu huruf istisna maka maknanya litakhsis. Wama di sini huruf nafi, dan tidaklah wama khalaqtu, aku ciptakan jin dan manusia illa di sini huruf istisna. Apabila ada huruf nafi kemudian diikuti dengan huruf istisna, ini menunjukkan litahsis, pengkhususan. Artinya bahwa tugas khusus manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Poin dasar yang mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, bahwa kita ini sebagai manusia yang memiliki tugas khusus untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu memang pengertiannya sangatlah luas, teman-teman. Kalau kita meminjam istilah Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap nama yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kata benda atau kata kerja yang dicintai Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah, apapun itu. Dalam pengertian ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak hanya sifatnya mahdoh saja, ibadah seperti sholat, zakat, kemudian saum, ibadah haji. Namun nama-nama lain seperti belajar, kuliah, bertani, menjadi pejabat, menjadi guru, kemudian dosen, seorang dokter, mengobati, dan seterusnya. Setiap yang kemudian dicintai oleh Allah dan dasar apa yang dia lakukan itu karena Allah, itu bisa disebut ibadah. Begitupun sebaliknya, apapun itu yang kita lakukan tapi tidak dicintai Allah, maka tidak bisa disebut ibadah. Bahkan bisa jadi dosa yang melaksanakannya. Nah, kita mesti tahu ya, karena ada sebuah ungkapan, kenapa kemudian hakikat manusia ini perlu dipelajari. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa wama tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Itu sebuah ungkapan ya, bukan sebuah hadis yang menyatakan demikian, bahwa memang kalau kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kapanpun tidak akan sampai. Oleh karenanya pikirkanlah ciptaan Allah. Dan salah satu yang kemudian kita pikirkan itu adalah diri kita sendiri, manusia. Apa sih pada hakikatnya manusia itu? Kalau kita belajar hakikat,
maka kita mesti menghubungkan dengan dunia filsafat. Karena filsafat itu akan membantu kita untuk mengetahui segala sesuatu secara mendalam. Makanya dalam kajian ini memang ada unsur-unsur filsafatnya, teman-teman. Nah, slide-slide yang disampaikan, slide-slide yang dituangkan ini saya kutip dari bukunya Profesor Dr. Toto Soeharto yang berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada hakikatnya manusia itu diasumsikan sebagai subjek sekaligus objek dari pendidikan Islam utamanya ya, pendidikan Islam. Kita akan coba bahas makna secara bahasa ya teman-teman. Nah, manusia itu dalam Al-Quran ya, manusia dalam Al-Quran itu setidaknya dikategorisasikan ke dalam 3 derivasi kata ya. Pertama itu ada yang disebut dengan al-basyaru, yang kedua an-nasu, yang ketiga al-insanu, yang keempat ada Bani Adam juga termasuk kata yang menunjuk makna manusia. Kita bahas 3 dulu saja. Nah, ketiga derivasi kata ini teman-teman memiliki makna secara kontekstual yang berbeda. Kalau teksnya artinya sama, manusia secara bahasa. Al-basyaru artinya manusia, kemudian al-insanu manusia, an-nasu juga manusia. Namun mesti dipahami konteksnya. Nah, al-basyaru ini teman-teman, al-basyaru ini merujuk pada konteks bahwa manusia itu adalah makhluk biologis. Makhluk yang punya kecenderungan biologis. Sifatnya fisik jasad, wujudnya. Makanya dalam Al-Quran salah satu yang kemudian menyebut kata al-basyaru itu dalam surat Yusuf kalau tidak salah. Ketika itu Siti Zulaiha sangat takjub kepada ketampanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan ma hadza bashar illa malakun karim. Ma hadza bashar, ini bukan manusia, melainkan malaikat yang mulia. Saking takjubnya kepada ketampanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Siti Zulaiha dan koleganya melihat Nabi Yusuf dari sisi fisiknya, basyarnya. Basyar itu kan serumpun dengan maknanya kulit ya. Mubasyarah bersentuhan kulit. Artinya fisiknya ada, wujudnya ada. Jadi merujuk kepada makna fisik, kelihatan kalau al-basyaru itu. Dalam ayat lain Allah menyebut al-basyar dalam kalimat ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Arab waktu itu. Nah, masyarakat Arab kemudian menolak dengan alasan Nabi Muhammad kan manusia biasa begitu. Kata Nabi kan, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Betul, kata Nabi bahwa aku ini manusia sepertimu, hanya saja aku diberikan wahyu. Orang-orang Arab melihat Nabi Muhammad SAW itu dari sisi basyariahnya sama dengan mereka. Ngantuk, kemudian hasrat biologis punya, kemudian lapar mereka juga merasakan, dingin mereka juga merasakan. Jadi secara manusiawi sama begitu kata orang Arab. Kata Nabi betul sama, tetapi Nabi diberikan wahyu. Nah, basyar itu menunjukkan sisi physically atau biologis ya teman-teman. Yang kedua ada al-insanu. Kalau al-insanu itu merujuk manusia sebagai makhluk psikologis. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menggunakan kata al-insanu. Salah satunya misalkan innal insana khuliqo halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Nah, keluh kesah ini kan
sifatnya perbuatan psikologis kan, bukan perbuatan biologis, bukan perbuatan wujud jasad, tetapi memang berkeluh kesah ini gejala-gejala psikologis yang menimpa manusia begitu. Kemudian surat Al-Asr ya, wal as innal insana lafi khus. Wahai manusia, sesungguhnya manusia demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, kerugian itu dikarenakan faktor psikologis, merasa malas lah, kemudian apa istilahnya, kesal, kemudian tidak sabar, kemudian sombong dan seterusnya. Itu gejala-gejala psikologis yang membuat manusia kemudian rugi sehingga kehilangan waktu yang sangat banyak begitu. Nah, kemudian yang ketiga ada an-nasu. Kalau an-nasu itu merujuk kepada makna manusia itu sebagai makhluk sosial, homo socius ya, makhluk yang membutuhkan kepada yang lain, membutuhkan kepada halayak, tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan yang lain. Itu an-nasu. Seruan kepada manusia dengan kata an-nasu kan banyak. Ya ayyuhan nas, itu rata-rata menunjuk kepada manusia sebagai makhluk sosial. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya kalian itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Lalu kemudian kami menjadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Li ta'arofu, untuk saling mengenal. Jadi kalau an-nasu itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang tidak bisa kemudian yang pastinya membutuhkan kepada yang lain. Nah, tiga makna ini yang kemudian banyak menghiasi setiap makna yang menunjuk kepada manusia dalam Al-Quran, teman-teman. Oke, selanjutnya dalam pembahasan ini teman-teman, insya Allah akan coba dibahas kaitan dengan 8 prinsip yang menjadi dasar filosofis manusia menurut Imam Asy-Syaibani. Oke, yang pertama, manusia adalah makhluk paling mulia di alam ini. Salah satu sisi kemuliaan manusia itu adalah diberikan akal. Manusia disebut makhluk paradoksal sebetulnya. Kenapa disebut makhluk paradoks? Karena satu sisi manusia bisa sampai pada derajat yang paling hina, tetapi sisi yang lain manusia itu bisa menjadi sosok yang sangat mulia begitu. Makanya simbol dari rendahnya manusia itu, manusia diciptakan dari tanah, saripati tanah, air yang hina kan gitu. Ya karena memang posisinya sangat rendah. Tetapi di sisi yang lain manusia itu bisa sampai derajat yang mulia dengan apa? Dengan hatinya, dengan akalnya, dengan pikirannya. Biasanya kalau manusia yang hina itu cenderung lebih dominan kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya di perut dan di kelamin. Bila perut dan kelamin dominan, menguasai, maka hinalah manusia begitu. Makanya kriminalitas yang terjadi itu dikarenakan salah satunya satu karena faktor perut, dua karena faktor kelamin. Nah, makanya ada hati dan akal itu untuk menguasai, bukan dikuasai, teman-teman. Nah, maka hiasilah, kemudian isi ya akal dan juga hati itu dengan sesuatu yang bisa menguasai, bukan atau tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Begitu. Manusia adalah makhluk paling mulia dengan akalnya. Dengan akalnya pun sebetulnya manusia itu bisa berpikir yang sangat ekstrim, bisa berpikir kriminal. Bayangkan misalkan kalau ayam maling padi itu mungkin hanya beberapa biji gitu kan. Kalau manusia bisa tontonan itu maling padi, maling beras itu kan bisa tontonan dengan akalnya kan gitu. Tetapi kenapa? Karena yang menguasai mereka perut dan kelamin. Tapi kalau hati dan kemudian akalnya sehat, manusia bisa sampai derajat kemuliaan.
begitu. Disitulah letak kenapa manusia disebut makhluk paradoks begitu teman-teman. Yang kedua, kemuliaan manusia atas makhluk lain adalah karena manusia diangkat sebagai khalifah, wakil Allah yang bertugas memakmurkan bumi atas dasar ketakwaan. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Dalam Al-Quran Al-Baqarah, sesungguhnya aku menjadikan kau sebagai khalifah. Memang makna khalifah itu sangatlah luas. Salah satunya wakil Allah. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Bumi itu bisa makmur oleh manusia dan juga bisa hancur oleh manusia. Dari mana kemudian kita melihat hancur dan makmurnya? Nah, apakah kemudian manusia itu mengurus bumi dengan dasar ketakwaan atau tidak begitu teman-teman? Jadi apapun itu, kelas bisa jadi makmur, bisa jadi brutal begitu. Tergantung kita, tergantung manusianya. Kalau manusianya didasari dengan dasar ketakwaan, perkuliahan kita saja misalkan didasari dengan ketakwaan, keikhlasan, keseriusan, tepat waktu, kemudian hadir, mengapresiasi presentasi teman, tugas-tugasnya dilaksanakan. Nah, itu contoh kecil ya yang kemudian menjadi contoh bagaimana kemudian manusia menjadi pemakmur bumi. Begitu. Bumi kan sangatlah luas, alam beserta isinya sangatlah banyak. Sekarang faktanya gimana? Zaharal fasad gitu kan, telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan karena sebab ulah campur tangan manusia yang tadi saya katakan, yang manusia yang terkuasai oleh hawa nafsu, lebih memikirkan perutnya, lebih memikirkan kelaminnya begitu. Jadi kemuliaan Allah itu, kemuliaan manusia itu salah satunya karena manusia oleh Allah sudah ditetapkan sebagai khalifah ya teman-teman. Allah sudah menawari kepada gunung, kepada lautan, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, mereka tidak mampu, mereka enggan. Maka kemudian tampuk kekhalifahan atau amanah itu diberikan kepada manusia dan manusia bisa menerima itu begitu. Nah, yang ketiga teman-teman, manusia adalah makhluk berpikir yang menggunakan bahasa sebagai media. Bahasa itu pengantar, alat komunikasi. Dulu era Nirleka, era prasejarah ya, sebelum tulisan atau bahasa bahasa masih terbatas, itu manusia menggunakan bahasa-bahasa atau simbol-simbol. Nah, lambat laun seiring berjalannya waktu, karena keterbutuhan akan komunikasi, pengantar komunikasi, maka bahasa itu muncul begitu. Lagi-lagi dengan akal dan pikiran manusia yang kemudian membuat manusia berpikir akan pentingnya sebuah bahasa. Berpikir itu natik ya, dikatakan dalam ilmu mantik bahwa manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berpikir. Berpikir dan berbicara itu berbeda ya. Kalau berbicara atau berbunyi itu hewan pun bisa. Beo itu berbunyi tanpa pikiran. Ayam itu berkokok itu berbunyi. Tapi manusia ketika berbicara itu artinya dia berpikir mengutarakan apa yang kemudian dipikirkannya. Berbicara itu mengutarakan apa yang dipikirkannya. Makanya ketika kita berbicara, pikir-pikirlah apa yang kita bicarakan. Karena apa? Karena bisa dampaknya sangat luas begitu. Nah, manusia diberikan itu untuk kemudian mencapai derajat kemuliaan. Yang keempat teman-teman, manusia adalah makhluk 3 dimensi seperti segitiga sama kaki ya, sama kaki begitu, yang terdiri dari tubuh, akal dan ruh. Tubuh, akal dan ruh, 3 dimensi. Tubuhnya ada, fisiknya, akalnya ada, Allah beri, ruhnya pun Allah beri. Sebelum Allah tiupkan ruh,
Allah tiupkan ruh itu kan ketika usia 4 bulan dalam kandungan. Sebelumnya tubuh saja. Nah kemudian masuk ruh ya, hidup. Kemudian lambat laun nih akal nih mulai seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, akal mulai matang begitu. Nah manusia itu kalau hewan mungkin yang lain tidak 3 dimensi seperti manusia, akalnya tidak diberikan, tubuhnya ada tapi akalnya tidak diberikan, hanya otak saja dengan instingnya. Kalau hewan itu hidup dengan insting. Kenapa kemudian ayam jago itu ayam betina mengerami anaknya 21 hari. Pas 21 hari, apakah karena dia pintar? Tidak, dengan instingnya ayam kemudian tahu. Laba-laba membuat sarang yang begitu bagus. Dengan akalnya tidak, dengan instingnya begitu. Manusia beda lagi, manusia itu diberikan beberapa hidayah ya. Hidayatul wujdan, hidayah insting juga Allah beri kepada manusia. Seperti bayi, akalnya belum sempurna, dengan insting ketika merasakan ketidaknyamanan, kemudian bayi itu menangis begitu. Manusia diberikan hidayatul akli, hidayah akal. Manusia diberikan hidayatul agama, hidayatul taufik akhirnya. Itulah potensi yang Allah beri kepada manusia. Selanjutnya teman-teman, yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Ada sebuah teori yang masyhur ya dalam dunia psikologis, teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Teori nativisme disebut juga teori pesimisme, menyatakan bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang karena faktor gen, faktor hereditas, keturunan ya. Turunannya jahat, anaknya jahat. Turunannya baik, anaknya baik. Pure faktor keturunan. Sehingga pesimis sebutnya. Kenapa pesimis? Ketika anak itu berasal dari tukang copet misalkan ya, penjahat, maka anak itu ketika lahir tumbuh kembang dewasa tidak jauh dari orang tuanya akan menjadi penjahat. Sehingga pesimis. Yang kedua empiris. Nah kalau empiris itu sebaliknya. Kalau empiris itu pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi hanya karena faktor lingkungan saja. Faktor gen tidak sama sekali ikut campur atas proses tumbuh kembang anak. Begitu. Walaupun keturunan kiai, ketika lingkungannya jahat ya jahat, tetap jahat, akan jadi orang jahat begitu. Walaupun turunan jahat tetapi di lingkungan yang baik akan baik begitu, secara sederhana ya. Yang ketiga teori konvergensi, teori campuran, bahwa manusia itu tumbuh kembang karena dua faktor itu, keturunan dan lingkungan. Keturunan pun ini DNA-nya bisa mempengaruhi sebetulnya sikap seseorang, tetapi juga bisa berubah dengan lingkungan begitu. Jadi sebetulnya yang paling tepat saya rasa adalah teori konvergensi, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor turunan juga faktor lingkungan teman-teman. Nah yang keenam itu manusia mempunyai motivasi dan kebutuhan, adanya keinginan dan kebutuhan. Kenapa manusia bekerja? Manusia bekerja dengan akalnya, apapun itu dikerjakan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia sangatlah banyak, kebutuhan jasad, kebutuhan mental, kebutuhan jasmani, rohani, kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, itu semua manusia butuhkan, dan manusia akan lakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu teman-teman. Nah yang selanjutnya, manusia sebagai individu berbeda dengan manusia lainnya karena pengaruh faktor keturunan dan lingkungan tadi begitu. Di kelas kita ada kurang lebih 20-an atau 30-an lah misalkan mahasiswa, tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda karena pengaruh tadi turunan dan
lingkungan. Nah, yang kedelapan itu manusia mempunyai sifat luwes dan selalu berubah melalui proses pendidikan. Pendidikan juga memiliki andil untuk kemudian merubah sikap, merubah karakter dari manusia itu sendiri. Pendidikan yang utama pendidikan keluarga, di lingkungan keluarga ini yang paling penting. Yang kedua, pendidikan formal juga penting untuk mengajarkan beberapa hal. Ada hal kognisi, afeksi, psikomotor, juga sosial yang kemudian akan manusia terima ketika masuk lingkungan pendidikan formal, begitu. Oke teman-teman, itu diantara 8 prinsip ya yang menurut Syaibani kemudian manusia yang melekat pada diri manusia. Nah, selanjutnya teman-teman, kita coba bahas tahap proses penciptaan manusia ya. Kita akan coba bahas proses penciptaan manusia. Yang pertama ada tahap jasad. Nah, tahap jasad ini kemudian Al-Quran Allah ciptakan dari turob ya, dari saripati tanah. Min turob solsolin kalfakhor hamaim masnun. Dari turob, dari saripati tanah. Kenapa kemudian disebut saripati tanah? Manusia itu terlahir dari sperma dan juga ovum melalui proses fertilisasi kan. Nah, sperma itu dari mana datangnya? Dari makanan. Dari makanan yang laki-laki makan begitu. Nah, makanan itu dari mana asalnya? Dari tanah kan. Padi itu dari tanah, daging itu dari sapi makan rumput dari tanah juga. Nah, saripati tanah itu kan yang kemudian membentuk membuat banyak sperma begitu untuk laki-laki. Ini makna jasad. Yang pertama itu dari turob, ketika proses fertilisasi suami istri kemudian jadilah terjadi pembuahan. Dari sana kemudian surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq dari pertemuan dua sel gamet jantan sel gamet betina jadi alaqoh, jadi mudghah gitu kan, dan seterusnya. Yang kedua tahap hayat ya. Tahap hayat ini merupakan fase awal kehidupan seorang manusia setelah terjadi pembuahan. Ini usianya 4 bulan ketika kemudian Allah tiupkan ruh kepada bayi itu. Yang ketiga tahap ruh. Tahap ruh ini yang dimaksud ruh di sini adalah sesuatu yang dihembuskan Allah dalam diri manusia dan kemudian menjadi bagian dari diri manusia. Ya, ketika hayat terjadi karena ruh yang kemudian masuk ke dalam jasad manusia ketika 4 bulan. Dan yang keempat tahap nafas ya. Kata nafas ini dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian, yakni nafsu, napas, jiwa, dan diri keakuan. Nafsu manusia punya, napas pun manusia punya dengan kehidupannya, jiwa pun soul ya, soul itu dalam diri manusia yang sifatnya memang metafisik ya, gak kelihatan nomena itu, tetapi ada begitu. Dengan hidupnya manusia istilah jiwa berada begitu, dan juga diri keakuan begitu. Nah, kalau kita pelajari dari sisi proses model penciptaan ya teman-teman, manusia itu setidaknya ada 4 model. Ada 4 model kenapa terjadinya manusia. Yang pertama ada model penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Luar biasa. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Yang kedua model penciptaan Siti Hawa yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Begitu kata ahli tafsir ya, sebagian ahli tafsir. Yang ketiga ada model penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang diciptakan tanpa bapak tapi melalui rahim seorang ibu bernama Siti Maryam, yang ujiannya sangat berat kepada Siti Maryam. Yang keempat adalah model penciptaan manusia pada umumnya yang tercipta dari
yang tercipta karena proses pembuahan atau fertilisasi, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, tujuan hidup manusia itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi sudah disampaikan ya, sudah dibahas. Kemudian kedudukan manusia adalah sebagai khalifah. Kata khalifah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali, tadi juga sudah dibahas ya. Nah, Dawam Raharjo menilai bahwa khalifah dalam arti pengganti memiliki 3 makna. Yang pertama, khalifah Allah itu adalah Adam, Nabi Adam alaihissalam, yang untuk memakmurkan bumi. Yang kedua, khalifah Allah itu adalah generasi penerus atau pengganti, termasuk kita di dalamnya. Dan yang ketiga, khalifah Allah itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, selaku khalifah Allah di bumi, menurut Hasan Langgulung, manusia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sejak awal penciptaannya, manusia adalah baik secara fitrah. Ia tidak mewarisi dosa karena Adam meninggalkan surga. Ya, memang manusia itu tidak memiliki dosa warisan sebagaimana teologi yang lain dan begitu. Manusia adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap lahir itu dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci, tidak menanggung dosa orang tuanya, termasuk Adam di dalamnya. Yang kedua, interaksi antara badan dan ruh menghasilkan khalifah. Karakteristik ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Yang ketiga, manusia selaku khalifah memiliki kebebasan berkehendak, free will, suatu kebebasan yang menyebabkan manusia dapat memilih tingkah lakunya sendiri. Tetapi kemudian tidak qadariyah ya, tidak semuanya atas kehendak manusia, tetapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, nasib atau takdir manusia bisa berubah. Ada orang yang mengatakan bahwa dia jadi penjahat ya karena takdirnya, begitu. Salah juga. Dia jadi penjahat itu karena dirinya sendiri, pilihannya sendiri, begitu. Dia jadi baik karena Allah, tidak juga. Allah itu sudah beri pilihan kepada manusia 2 hal, baik atau buruk. Kita diberikan kebebasan untuk memilih, begitu. Yang keempat, manusia diberi akal, yang dengan akal itu manusia mampu membuat pilihan antara yang benar dan yang salah. Nah, itu maksud saya tadi. Nah, selanjutnya, manusia memiliki potensi yang menurut ahli filsafat dikategorikan dalam beberapa predikat. Yang pertama, manusia Homo sapiens, manusia animali rasional, manusia Homo loquens, Homo faber, Zoon politikon, Homo economicus, Homo religius, Homo plenement, Homo educandum. Silakan kalian cari sendiri maknanya. Homo sapien apa, animal rasional apa, loquens apa, faber apa, Zoon politikon apa, economicus apa, religius, plenement, dan educandum itu apa. Silakan kalian cari sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, kuliah yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini dulu. Silakan dilanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi, jadi pelecut semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.